barang siapa yang memberikan contoh di dalam Islam ini sunnatan hasanah, dengan contoh yang baik, falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah, ya, maka dia akan mendapatkan ganjarannya, pahalanya, dan pahala orang yang mengerjakannya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyyuhu khairu nabiyyin أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para jamaah Masjid Al-Mahdi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, Allah Subhanahu wa taala masih mencurahkan nikmat, rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita, sehingga di pagi hari ini kita dapat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga masih bersimpuh duduk di masjid yang mulia ini dalam rangka talabul ilm, dalam rangka menuntut ilmu, mentadabburi firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan yang dulu pernah sudah saya terangkan, yaitu mengenai persiapan menghadapi hari esok. Persiapan menghadapi hari yang begitu panjang, yang mana Allah Subhanahu wa taala katakan, inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Tuhanmu nanti di yaumil qiyamah, ka'alfi sanatin, seperti 1000 tahun, mimma ta'udun, dari perhitungan kalian. Kehidupan di dunia sementara, walaupun kita diberikan umur 100 tahun, itu baru 1/10-nya satu hari di akhirat nanti. Akan tetapi umur yang pendek di sini, kehidupan yang sementara di dunia ini adalah kehidupan di mana kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meraih kehidupan kebaikan di dalam kehidupan yang panjang, kekal dan abadi di akhirat. Walaupun sedikit di dunia, umur yang sedikit, akan tetapi kalau umur yang sedikit ini benar-benar kita manfaatkan, kita pertukarkan dengan Allah, kita berjual belikan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya nanti akan begitu banyak, begitu panjang, ya. Tidak seperti apa yang kita alami di dalam kehidupan di dunia ini. Kehidupan di dunia ini walaupun senang seperti apapun kita di dunia,
pasti ada batasnya. Tidak ada kita merasakan senang terus. Pasti Allah berikan cobaan. Pasti dalam kesenangan ada kesulitan, ada cobaan, ada sakit, ada penderitaan, ada kesedihan. Tapi setiap apa yang kita hadapi di dunia ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Tabarak, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di mana Allah Subhanahu wa taala ciptakan adanya kematian dan kehidupan ini liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Jadi di masa yang singkat kita hidup di dunia ini adalah masa ujian, masa pancaroba, masa di mana Allah Subhanahu wa taala akan menilai segala perbuatan kita. Ujian, jangan kira yang disebut ujian hanya pada saat kita mendapatkan musibah, ada kematian di antara keluarga kita, ada yang tertimpa bencana alam, atau ada yang sakit, atau ada yang misalnya barangnya kehilangan. Bukan hanya itu ujian, tapi ujian pada saat kita mendapatkan kesenangan, mendapatkan rezeki, mendapatkan kenikmatan. Pada saat itu juga itu adalah ujian. Banyak di antara kita yang ketika mendapatkan kesulitan, ketika dicoba dengan kemiskinan, ketika dicoba dengan kehidupan yang susah, dengan penyakit, dengan apa, dia sabar. Akan tetapi ketika diberikan kesenangan, ketika diberikan jabatan, ketika diberikan kekuasaan, dia lupa diri. Itu juga ujian. Seperti yang dialami oleh Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, ketika bagaimana beliau diberikan suatu kenikmatan yang begitu besar, suatu kerajaan, suatu kekuasaan yang mana kekuasaannya bukan hanya terhadap manusia, bahkan jin-jin pun menjadi rakyatnya dan patuh kepadanya. Kalau ada jin-jin yang membangkang, jin yang tidak patuh, ditahan oleh Nabi Allah Sulaiman, disuruh bekerja, ya, disuruh mencari mutiara-mutiara di laut, ya, disuruh membuat bangunan-bangunan, ya. Itu begitu hebatnya kekuasaan Nabi Allah Sulaiman, sampai dengan kekuasaannya, dengan bantuan, artinya orang-orang yang berada di dalam kekuasaannya, beliau sanggup memindahkan singgasana Ratu Balqis dari negeri Sabak yang berada di Yaman sampai ke Palestina. Ini teknologi ini, ya, sampai sekarang belum ada, ya. Kalau mungkin kalau dalam waktu 1 hari 2 hari sekarang sudah bisa, ya, bawa singgasana dengan pesawat, dari misalnya dari sini ke Jepang misalnya, atau ke Amerika, ya,
Bisa. Tapi teknologi Nabi Sulaiman atau ilmu yang diberikan kepada salah seorang pembesarnya, ya, bukan sehari dia pindahkan, tapi sekejap mata. Pembesar tersebut berbicara kepada Nabi Allah Sulaiman ketika Nabi Allah Sulaiman menawarkan, ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla ayyatuni muslimin. Siapa di antara kalian ketika dalam rapat yang mana di situ dihadiri oleh bukan saja pembesar dari bangsa manusia tapi juga dari bangsa jin, ngumpul bareng-bareng dalam rapat. Nabi Allah Sulaiman mengatakan ketika sudah dapat kabar Ratu Bilqis siap datang menghadap kepada Nabi Allah Sulaiman, Nabi Allah Sulaiman berkata, ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla ayyatuni muslimin. Siapa di antara kalian yang bisa mendatangkan singgasana Ratu Bilqis sebelum mereka datang menyerahkan diri kepada kami, ya, mereka datang dalam keadaan muslim. Lalu nunjuk, ya, pembesar dan orang pintar dari bangsa jin. Wa qala ifritum minal jin. Ifrit itu bukan jin. Ifrit, jin, ya, yang pintar itu namanya ifrit. Jin yang pandai, pakarnya dari bangsa jin, ya, itu namanya, ya, ifrit. Wa qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Ifrit minal jinni mengatakan, saya sanggup mendatangkan singgasana tersebut qabla an taquma min maqamik, sebelum kamu kamu bangun dari tempat dudukmu. Artinya sebelum rapat ini selesai, saya bisa datangkan singgasana tersebut. Kemudian ada lagi, nunjuk lagi seorang yang indahu kitabum minal ilm. Nah, ini manusia dari bangsa manusia yang memiliki ilmu dari Alkitab. Wa qala alladhi indahu ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Aku sanggup mendatangkan singgasana tersebut sebelum matamu berkedip. Arti ini dengan kecepatan cahaya. Falamma ra'a mustaqarran ilaih. Ketika Nabi Sulaiman melihat singgasana itu benar sudah berada di sampingnya, dia katakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Inilah cobaan Tuhanku. Allah ingin mencoba aku ini, apakah aku syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atau aku kufur. Liyabluwani ashkuru am akfur. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi. Jadi Allah berikan kekuasaan yang begitu besar, Allah berikan kekayaan yang begitu besar, ya, sampai Nabi Sulaiman mengatakan, ya Allah, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, berikanlah aku kekuasaan yang tidak kamu berikan kepada siapapun sesudahku. Memang sampai sekarang nggak ada orang memiliki kekuasaan sehebat Nabi Sulaiman, kerajaan sebesar beliau. Kerajaannya ini bukan saja menguasai, ya, bangsa jin manusia, tapi bisa menundukkan angin, ya, bisa mengetahui bahasa binatang, ya. Ini adalah merupakan kekuasaan yang dahsyat yang Allah berikan, ya. Tapi dengan begitu besarnya kekuasaan yang beliau miliki, beliau katakan, ini adalah semuanya karunia Tuhanku. Allah ingin menguji aku, apakah aku ini sabar. Liyabluwani ashkuru, apakah aku ini bersyukur, am akfur, atau aku
kufur akan nikmat-nikmat ini. Dia lanjutkan, wa man syakara fa innama yashkuru nafsih. Barang siapa yang bersyukur, maka sungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Kalau orang yang bersyukur bukan untuk kebaikan Allah, bukan. Tapi kembali itu adalah kebaikan dirinya. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian syukur, pasti kami akan tambahkan kepada kalian. Arti nikmat yang kita sudah dapat, berapapun segimanapun nikmat yang Allah berikan, kita syukuri. Allah janji la azidannakum, pasti kami akan tambahkan nikmat itu kepada kalian. Ini ada lam taukid. Ini kalau dalam bahasa, tata bahasa, la azidannakum ada lam taukid di sini, ya, di awalnya lam taukid, di akhirnya ada nun taukid juga, nun taukid tsaqilah. Ini artinya ada kepastian, ada penguatan di dalam janji Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala ini. La in syakartum la azidannakum. Pasti kami akan tambahkan kepada kalian. Tapi wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur, ketahuilah azabku sangat pedih. Jadi kalau bersyukur pasti kami akan tambahkan nikmat. Berarti kebaikannya kan bagi orang yang bersyukur akan kebaikannya bagi dirinya, Allah akan tambahkan nikmatnya. Jadi bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kebaikannya bukan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh kepada kebaikan kita, tapi ketika kita diperintahkan untuk berbuat baik, maka kebaikan dari perbuatan tersebut akan kembali kepada kita. Sama seperti firman Allah yang lain, wa antasumu khairul lakum. Ya, puasalah kamu. Karena itu kebaikannya puasa itu ay wasiyamukum khairun lakum. Puasa kalian itu, ya, kebaikannya akan kembali buat kalian, menyehatkan badan kalian, membuat kalian fit kembali dengan puasa. Terganti sel-sel di dalam tubuh yang rusak menjadi sel-sel yang baru. Orang kalau puasa Ramadan, habis selesai Ramadan itu terjadi artinya tergantikan dia punya sel-sel yang rusak. Bukan itu saja, tapi pahala yang Allah janjikan yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala dengan berpuasa. Ini yang Allah katakan, bagaimana kebaikan ibadah itu akan kembali kepada diri sendiri. Begitu juga yang diucapkan Nabi Allah Sulaiman, liyabluwani ashkuru am akfur, faman syakara fa innama yashkuru li nafsih. Barang siapa yang bersyukur, maka sungguhnya syukurnya itu akan kembali, manfaat syukurnya kepada dirinya. Wa man kafara, barang siapa yang kufur, tidak mau bersyukur, fa innallaha ghaniyyun karim. Sungguhnya Allah itu maha kuasa, maha kaya, ya, maha kaya dari hamba-hambanya. Artinya nggak butuh kepada hambanya. Untuk itu mari kita baca dan renungi setelah kita mengingat, ya, bagaimana kehidupan yang singkat ini di dunia, dan juga dahulu pernah saya terangkan, ya, tentang manusia yang dicabut rohnya, ya. Nah, pada saat itu ketika berakhir kehidupannya di dunia, dia akan menyaksikan kehidupan yang berbeda dengan kehidupan dunia, yang disebut dengan alam barzakh, ya. Ini belum kiamat, ya. Ketika seorang meninggal, dia akan memasuki suatu fase, suatu kehidupan yang lain, yaitu yang disebut kehidupan barzakhiyah.
kehidupan di alam barzakh. Nah, ini kehidupan ini dimulainya dengan ketika dicabut ruhnya, ya. Dan dia di alam barzakh ini seperti alam penantian sebelum datangnya yaumul qiyamah nanti, sebelum datangnya hari kiamat, ya. Dan di alam barzakh ini seseorang bisa mendapatkan kenikmatan, tapi bisa juga dia mendapatkan kesulitan, ya. Nanti kita akan baca beberapa ayat Quran tentang kehidupan di alam barzakh, kemudian nanti sampai dengan hari kebangkitan, ya, di mana di sana nanti kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika di alam barzakh manusia belum dihisab, ya, di alam barzakh belum dihisab. Tapi setelah hari kiamat nanti baru adanya perhitungan terhadap, ya, perbuatan kita. Untuk itu, ya, marilah kita baca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Semoga dengan bacaan Ummul Kitab ini Allah Subhanahu wa taala membukakan hati-hati kita untuk memahami firman-firman-Nya. Semoga juga Allah berikan kita taufik dan hidayah-Nya untuk dapat mengamalkan firman-firman-Nya itu. Dengan bacaan Ummul Kitab juga Allah Subhanahu wa taala semoga memaafkan segala kesalahan dan dosa kita, memaafkan segala kesalahan dan dosa kedua orang tua kita, para guru kita, orang-orang yang telah berjasa kepada kita, juga saudara-saudara kita kaum mukminin wal mukminat. Dan semoga juga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala cobaan, segala bala, segala penyakit yang melanda kita saat ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan saudara-saudara kita yang sedang sakit. Ala hadhihi niyyah kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah, ya, dulu pernah kita terangkan bagaimana seorang ketika dicabut ruhnya, ya, pada saat itu dia menyaksikan alam lain, ya, terbuka pandangannya. Sebab kita ketahui diri kita ini terdiri dari jasad, ruh, dan nafas dan jiwa, ya. Ini jasad, ini badan kita ini, ya, ada masa kadaluarsanya, ya. Ada masa kadaluarsanya. Ketika Allah ciptakan kita itu, pada saat itu ditentukan ini masa kadaluarsanya, misalnya 100 tahun, ya, diberikan masa kadaluarsa jasad kita ini 100 tahun. 100 tahun yaitu kalau dia menjalankan, ya, kehidupannya ini sesuai dengan ketentuan Allah, ya, dia tidak rusak badannya dengan makan makanan yang membahayakan, tidak minum minuman keras, ya, tidak membiarkan tidak malas-malasan, nggak mau bergerak seperti itu. Artinya manusia memang
ditugaskan di dunia ini, ya, dalam kehidupan ini sebagai khalifah. Dia harus beraktivitas, dia harus berkarya, dia harus bekerja. Ini adalah bagian daripada apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditentukan ajalnya misalnya 100 tahun seperti itu. Nah, tapi ada orang yang nggak bisa mencapai batas tersebut, ya. Karena tadi ya dia merusak sendiri, ya, tubuh yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini. Sama seperti seorang memproduksi sesuatu, ya. Oh, ditentukan ini misalnya umurnya, misalnya pabrik obat, oh ini kadaluarsanya sampai 2024, ya. Tapi untuk mencapai kondisi tersebut jangan naruh sembarangan, jangan taruh di tempat terbuka, ya, itu seperti itu. Nanti umurnya jadi akan pendek seperti kadaluarsanya. Manusia juga memiliki jasad seperti itu. Terdiri dari jasad, ada nafas, ada jiwa, ada roh, ya, ada roh. Nah, rohnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, rohnya ini bagaikan power, ya. Kalau nafas itu, kalau saya suka analogikan dengan komputer, kalau perangkat kerasnya itu adalah jasad, kalau program-programnya itu adalah an-nafs, jiwa. Nah, kalau roh itu sebagai powernya, ya, power listriknya gitu sepertinya, atau baterainya. Jadi kalau ya, listriknya tidak ada, ya, berarti rohnya itu ya, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, udah, ya, walaupun jasadnya masih ada di sini tapi udah nggak bisa berfungsi lagi seperti itu. Roh ini akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat roh ini sudah tidak layak menempati jasad yang sudah kadaluarsa ini, dicabut rohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dicabut rohnya, jiwanya pun, nafasnya pun ikut tercabut. Nah, pada saat itulah jiwa yang menyaksikan bagaimana yang akan bertanggung jawab atas perbuatan kita itu adalah jiwa kita nanti, an-nafs, ya. Oleh karena itu dipanggil oleh Allah, kalau jiwa yang tenang, jiwa yang baik, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu kalau jiwa yang baik. Ketika dicabut roh kita ini, pada saat itulah jiwa kita akan melihat apa saja yang alam semesta ini akan terbuka, tersingkap, dan pandangan kita pada waktu itu, jiwa itu pandangannya tidak terbatas seperti pandangan jiwa waktu masih ada di dalam jasad ini. Kalau jiwa waktu masih di dalam jasad, pandangannya terbatas. Kita melihat sesuatu, kalau gelap, nggak ada cahaya, nggak bisa kelihatan. Ya, terlalu terang pun kita nggak bisa ngelihat. Ya, ini terbatas pandangannya. Tapi ketika, ya, karena ada jasad yang membatasi kita. Tapi ketika dicabut rohnya, maka nafas ini, jiwa kita itu udah nggak ada batasnya lagi, nggak ada penghalang. Fakashafna anka ghita'aka fabasurukal yawma hadid. Maka kami buka pada waktu itu tabir yang menutupi kamu, maka pandanganmu pada waktu itu begitu tajam. Bahkan kita bisa melihat dimensi yang akan datang maupun dimensi yang lalu. Ya, waktu itu sudah kita bacakan bagaimana ibaratnya orang yang meninggal itu seperti orang dalam mimpi. Orang mimpi itu sama, Allah samakan orang yang mimpi itu, ya, seperti orang yang meninggal. Meninggal itu sama seperti mimpi. Makanya kalau kita bangun tidur, doanya apa kita bilang? Alhamdulillahilladzi amatana, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi ahyana, kita ketika bangun tidur kita baca
segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami ba'dama amatana, setelah mematikan kami, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah kami kembali. Ya. Jadi seperti orang yang tidur itu seperti meninggal, karena ketika tidur nafasnya itu jiwanya Allah angkat. Kadang-kadang melanglang buana, nafasnya ini melihat kadang-kadang ke masa lalu, dia bermimpi, ya, ketemu teman-temannya masih kecil, mimpi ke suatu tempat dulu dia sering mandi di kali, ya, misalnya, atau nyebur di empang, atau dia dulu artinya dia lihat kembali, ya, karena dia bisa melihat masa sebelumnya. Jadi tidak terbatas dalam dimensi yang sekarang ini. Atau kadang-kadang dia melintas ke masa yang akan datang, ya. Sehingga ada orang, ya, ketika dia bangun, kemudian setelah berapa tahun misalnya, dia datang di suatu tempat, dia merasa kayaknya saya pernah datang ke sini deh. Padahal kapan? Padahal dia belum pernah datang. Ternyata memang dulu dia pernah bermimpi. Jadi rohnya, jiwanya itu, nafasnya pernah, ya, diperlihatkan tempat tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ketika mimpi, yaitu ketika dia bangun, Allah kembalikan lagi nafas pada jasadnya, ya, nafasnya di jiwanya, ya. Kalau rohnya tetap ada, ya, nafasnya dikembalikan lagi kepada jasadnya, ya, sehingga ketika nafas kepada jasad itu kembali, maka dia, ya, bangun, ya, seperti itu. Nah, ini yang Allah katakan ketika seorang meninggal, ketika jasad berpisah, nafasnya berpisah dengan jasadnya, karena jasadnya sudah tidak layak lagi ditempati oleh roh, ya. Apakah itu karena misalnya dia sakit, atau paru-parunya sudah tidak berfungsi, jantungnya misalnya tidak berfungsi, dan seterusnya, maka Allah angkat nafasnya ini. Nah, pada saat itu nafas melihat, ya, bagaimana dia melihat alam akhirat, ya, karena lihat pandangannya udah tidak terbatas lagi. Itulah yang disebut alam barzah. Nah, pada waktu itu jiwa kita itu, ya, kalau dia jiwa yang baik, ya, tenang-tenang saja, ya, dia akan tenang. Bahkan ketika dicabut rohnya itu, ya, malaikat memberikan kabar gembira, diperlihatkan, ya, bagaimana tempatnya di akhirat. Dia tenang menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya, karena dia melihat, karena nafas itu dimensinya udah nggak terbatas kepada dimensi sekarang. Kalau sekarang kita bisa melihat satu, apa yang besok akan terjadi kita nggak bisa tahu. Tapi kalau itu bisa, ya, karena dia bisa melihat. Oleh karena itu bisa kelihatan semuanya, ya, apa yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, apa yang diceritakan dengan Al-Quran dalam Al-Quran adalah suatu kebenaran yang Allah sampaikan kepada kita, yang mana kita diperintahkan untuk beriman dengan yang gaib, kan? Ciri orang yang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka yang beriman dengan al-ghaib, sesuatu yang gaib. Apa yang ada setelah kita kematian itu hal yang gaib, belum ada, yang kita nggak tahu apa yang akan terjadi di sana. Tapi berkat kita memahami, berkat bimbingan dari Allah dan Rasulnya yang membimbing kita dengan ayat-ayat suci Al-Quran, kita bisa tahu apa yang akan terjadi setelah kematian. Kita meyakini hal tersebut. Ketika kita meninggal nggak kaget lagi di sana, karena itu sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala beritakan di dalam Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an ini adalah sesuatu yang hak, yang pasti kebenarannya, lebih pasti daripada seperti kita mempelajari ilmu pasti, kan, ilmu eksakta. Akan tetapi bagi mereka yang tidak beriman, yang ragu akan hari pembalasan,
yang merasa hidup di dunia ini, wah, ini kita mesti kesempatan selama kita masih ada umur, kita puas-puasin, merasa oh dia berbuat salah seperti apapun. Nah, kalau dia bisa lepas dari misalnya dari pengawasan polisi, pengawasan jaksa, pengawasan KPK, aman dia. Kalau dia seperti itu, ketika mati tadi nanti dicabut ruhnya, pada saat itu dia ngelihat kenyataan yang sebenarnya, maka pada saat itu dia akan mengatakan Rabbirji'un, ya Allah kembalikan saja saya ke dunia supaya kami beramal. Pada saat itu dia baru mau beriman, ya. Jangankan kita, Fir'aun saja, ya, yang begitu kuatnya, yang begitu hebatnya, ketika tenggelam, pada saat itu ketika tenggelam, jiwanya sudah berada di kerongkongannya, dia mengatakan amantu billadzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Aku beriman dengan apa yang diimani oleh Bani Israel dan aku termasuk orang muslimin. Allah katakan al-ana waqad asaita qablu wa anta minal kafirin. Sekarang kamu mau beriman padahal dulunya kamu ini bermaksiat kepada Allah. Jadi nggak ada gunanya pada waktu itu. Nah, justru keimanan itu baru dikatakan kita beriman sebelum kita melihat sesuatu yang real, tapi kita sudah meyakininya. Kalau kita udah lihat, ya nggak ada gunanya keimanan. Ya, artinya keimanan seperti itu. Dinilai keimanan kita kalau ya sesuatu kita yang belum kita saksikan, kemudian diberitahukan oleh Allah dan Rasulnya, ya, dalam Al-Quran ini kita beriman, maka itu yang disebutnya alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, ketika meninggal nanti, ya, ketika roh meninggalkan jasad atau nafas jiwa ini, rohnya dikembalikan kepada Allah dan jiwa ini, ya, dia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Pada saat itulah, ya, ada yang mendapatkan kenikmatan, yaitu bagi mereka yang beriman di alam barzakh ini, ya, sering yang disebut dengan alam kubur, ya, yaitu kalau orang yang meninggalnya di kubur, ya. Kalau yang meninggalnya di pesawat, dia nggak ada alam kubur, dia nggak dapat dong azab kubur apa nikmat kubur, nggak. Oleh karena itu, apa yang Rasulullah katakan itu azab kubur, ada nikmat kubur, itu karena umumnya orang meninggal itu dikubur kan. Ya, kalau dulu belum ada pesawat, Rasulullah nggak ceritakan, oh kalau meninggal di pesawat juga meledak pesawatnya, ya, nanti ada alam pesawat sana, alam angkasa, enggak, ya. Tapi di dalam Al-Quran disebut barzah, alam barzah itu yang jadi adab nikmat alam barzah maupun adab di alam barzah, ya. Karena itu yang disebutkan di dalam Al-Quran, ya. Jadi di alam barzah ini orang yang berbuat baik dia akan mendapatkan kenikmatan di sana, ya. Belum masuk ke dalam surga tapi sudah Allah berikan nikmat surga. Yang ini sering kita sebut atau sering disebut oleh Nabi ini sebagai raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Karena seorang masuk surga nanti, ya, nanti setelah hisab, ya, setelah hari kiamat baru dia memasuki surga tersebut. Atau, ya, bagi yang tidak beriman, maka alam barzakh ini menjadi hafratun min hufarin nar, menjadi jurang daripada jurang api neraka. Bukan saja ketika sudah di alam barzakh, ketika mau meninggalnya pun, ya, dia sudah sengsara, ya.
Ini Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal 50:51 menyebutkan bagaimana proses kalau orang yang tidak beriman itu ketika meninggal, ya mungkin kita nggak menyaksikan, tapi jiwanya yang merasakan siksaan tersebut. Walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu 'adzabal hariq dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laisa bidzalamil 'abid. Al-Anfal ayat 50 dan 51, ya. Seandainya kamu saksikan, ya, seandainya kamu bisa saksikan bagaimana ketika malaikat mencabut rohnya orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu malaikat yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Malaikat itu menampari, memukuli wajah-wajah mereka dan juga punggung-punggung mereka. Ya, jadi ketika meninggal pun mereka itu sudah mendapatkan azab. Wa dzuqu 'adzabal hariq, dan rasakanlah azab yang membakar. Ya. Dzalika bima qaddamat aydikum. Inilah dari hasil apa yang kalian telah perbuat. Ya. Wa annallaha laisa bidzalamil 'abid, dan bahwasanya Allah tidak zalim kepada hamba-hambanya. Jadi kenapa malaikat, ya, memukuli dia, Allah berikan azab buat dia? Ini adalah akibat dari perbuatannya sendiri, bukan Allah yang zalim kepada hambanya. Ya. Itu ketika meninggal. Ketika di alam barzakh pun Allah ceritakan, ya. Ini diceritakan tentang Fir'aun di dalam surah Ghafir ayat 45 dan 46. Wa haqa bi ali fir'auna su'ul 'adzab. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk, yaitu kepada mereka ditampakkan neraka pagi hari dan petang hari. Ini belum kiamat, jadi di alam barzakh, ya, neraka diperlihatkan kepadanya, ya, walaupun dia belum masuk, deketin aja juga kan neraka itu panasnya bukan main, ya. Jadi belum dimasukkan, diperlihatkan, didekatkan neraka. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya, pagi dan petang, ya. Wa yauma taqumus saa'ah, pada nanti ketika terjadi hari kiamat, berarti azab tadi, siksaan tadi di mana diperlihatkan neraka belum terjadi hari kiamat. Jadi itu di masa alam barzakh tadi. Nanti di hari kiamat, wa yauma taqumus saa'ah, ketika terjadi hari kiamat, adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab, masukkan, ya, Fir'aun dan pengikutnya ke azab yang sangat pedih. Jadi itu setelah kiamat, setelah adanya hisab. Jadi ketika seorang meninggal, setelah itu, ya, dia akan berada di alam barzakh sampai nanti terjadinya kiamat. Dan selama di alam barzakh ini, ya, saya katakan tadi kita belum dihisab, ya. Kalaupun ada di alam barzakh itu kita ditanya, ya, ditanya oleh malaikat munkar nakir, itu bukannya hisab namanya. Kalau hisab itu diperhitungkan semua amal, dan ada mizan, nanti ada ditimbang mana amal baiknya, mana yang lebih berat, amal baik atau amal buruk. Tapi kalau ditanya man rabbuka wa man nabiyuka, seperti yang kita, ya, dapatkan dari riwayat hadis, ya, ditanya oleh malaikat seperti itu bukan hisab namanya, itu bukan hisab. Masa penantian ini, di masa di alam barzakh ini, manusia masih berkesempatan untuk menambah
dia punya amalnya ataupun dosanya. Arti masih ada kesempatan pada waktu itu amalnya bisa bertambah, bukan dianya sendiri, ya. Ya, dianya sudah meninggal dan nggak bisa beramal, ya, sehingga orang-orang yang durhaka kepada Allah, ya, ketika sudah meninggal itu dia minta dikembalikan ke dunia supaya bisa beramal, ya, supaya bisa beramal. Atau seperti dalam tadi ketika salat subuh Ustaz Ali membacakan surah Al-Munafiqun, akhir dari surah Al-Munafiqun digambarkan itu orang yang sudah, bagaimana kalau orang udah meninggal, dia katakan, ya Allah kembalikan aku, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah, ya, dari apa yang kami rezekikan kepada kalian sebelum datang suatu hari, ya, yaitu saat dicabut ruhnya, hari di mana, ya, pada saat itu orang-orang yang tidak beramal, yang tidak memiliki bekal pada saat itu, dia minta dikembalikan. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, wahai Tuhanku, coba kamu undur saja aku dalam waktu yang sedikit saja, berikan aku kesempatan hidup lagi di dunia. Fa asaddaqa, pasti aku akan bersedekah, wa akum minas sholihin, dan aku akan menjadi orang soleh. Allah katakan wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha, Allah tidak akan memberikan tangguh, ditunda kalau jiwa sudah tiba ajalnya. Nah, akan tetapi, ya, itu sudah nggak bisa lagi beramal. Inilah yang sebut, ya, suka kita dengar hadis idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu. Kalau anak Adam meninggal maka terputuslah amalnya. Artinya dia nggak bisa beramal lagi. Ya, orang jasadnya udah dikubur, nggak bisa. Ya. Tapi dia masih bisa menambah pundi-pundi amalnya itu, ya, deposit amalnya masih bisa bertambah kalau dia punya illa min salatin, kecuali dengan 3 perkara ini. Shadaqatin jariyah, dia punya sedekah jariyah, ya. Kita ketika dia hidup, dia bersedekah yang terus langgeng sedekahnya. Dia bantu pesantren, dia bantu masjid, ya, ya, dia didik orang, mengurus misalnya anak yatim, dididik seperti itu, walaupun bukan anaknya, ya, sehingga dia menjadi anak yang berguna, bermanfaat, dia biayain misalnya. Ini adalah sedekah jariyah. Itu walaupun dia sudah meninggal terus mengalir. Karena ini ketika di alam barzah belum dihisab, kan, malaikat belum menghitung perhitungan amalnya, belum, karena masih ada kemungkinan amal seseorang bertambah terus, yaitu dengan amal jariyah tadi, ya, sedekah jariyah. Sedekah jariyah kapan berakhirnya? Apa terus sampai akhirat berakhir? Tidak, berakhirnya sampai hari kiamat nanti. Ya, kalau kiamat kan semuanya hancur, sedekah orang juga hancur, masjidnya hancur semuanya, kan. Jadi selama tapi masih dipakai itu masih terus mengalir, ya, masih mengalir terus. Shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, punya ilmu ngajarin kepada orang, apapun yang kita punya kemampuan, ya, yang bisa memberikan kemanfaatan kepada orang, kita ajarin, ya, apalagi ilmu yang membekali seorang tentang akhirat, ilmu yang bermanfaat dan mengajar kepada orang. Selama dia ini mengamalkan ilmu yang kita ajarkan, walaupun kita sudah meninggal, seolah-olah kita terus beramal, pahalanya terus mengalir. Ini deposit amalnya masih terus bertambah, ya. Awaladin soleh yad'u lahu, atau anak yang soleh yang mendoakannya.
Ini contoh-contoh dari amal jariah ya, amal yang terus mengalir. Jariah arti jariah itu jara ya, jadi arti mengalir ya. Jadi mengalir pada saat dia sudah nggak bisa bekerja. Inqata'a amaluhu maksudnya terputus amalnya, artinya dia nggak bisa beramal. Tapi pahalanya masih bisa dapat ya dengan tadi, dengan anak yang soleh yad'ulahu, anak yang soleh ya, artinya anak yang kita didik kemudian menjadi anak yang soleh, dia menjadi orang yang baik karena didikan kita. Allah nggak sia-siakan jerih payah orang ya, orang tua mendidik anak itu ya, ketika dia menjadi orang yang soleh dia terus mendapatkan pahalanya ya, seperti itu. Ini kalau kebaikan. Kalau keburukan pun demikian ya, keburukan misalnya ketika dia hidup dia ngajarin orang bagaimana cara mencuri yang nggak bisa ketangkep nanti ya, bagaimana cara menipu yang baik, ilmunya dimanfaatin orang, ketika dia meninggal terus didapat itu pahalanya. Sehingga Nabi pernah bersabda ya, tidak ada seorang pun yang membunuh ya, melainkan anaknya Nabi Adam siapa? Qabil, dia mendapatkan andil dari dosa pembunuhan itu. Karena dia apa? Dia mencontohkan ya, pembunuh pertama. Jadi mencontohkan kebaikan akan mendapatkan pahala ya, yang terus selama orang itu melakukan apa yang kita contohkan. Mencontohkan keburukan pun demikian. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanah, barang siapa yang memberikan contoh di dalam Islam ini sunnatan hasanah, dengan contoh yang baik, falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah ya, maka dia akan mendapatkan ganjarannya, pahalanya, dan ya, pahala orang yang mengerjakannya. Dia mencontohkan perbuatan baik, dia dapat pahala ya, ketika dia mengajarkan. Dan orang ketika dia meninggal tuh orang masih mengerjakan yang dia contohkan yang baik tadi ya, maka ya, dia pun mendapatkannya. Selama makin banyak orang yang mendapatkan kemanfaatan apa yang diajarkan, dia terus mendapatkan pahalanya. Sebaliknya, waman sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, barang siapa yang memberikan contoh dalam Islam ini dengan contoh yang buruk ya, ngajarin orang keburukan, membuka jalan kemaksiatan seperti itu, falahu wizruha, dia akan mendapatkan dosanya, wa wizru man amila biha, dan dosa orang yang mengerjakannya ya, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Artinya sampai ya orang yang nggak ada lagi orang yang mencontoh dia seperti itu. Ini yang saya katakan, artinya di alam barzah itu masih ada kemungkinan amal kita bertambah atau dosa bisa bertambah. Oleh karena itu hati-hati ya, ketika kita masih hidup di dunia, berbekallah dengan ya, bekal yang bermanfaat yang akan menyelamatkan kita di akhirat nanti. Nah, setelah terjadinya kiamat ya, ini juga seperti tadi, jasad kita ada masanya, ada kadaluarsanya. Alam semesta ini pun ada kadaluarsanya. Matahari yang selalu bersinar itu akan habis nanti. Nah, inilah yang disebutkan, diceritakan tentang terjadinya hari kiamat dalam surah An-Naba, surah Al-Qiyamah, surah At-Takwir, surah Al-Infitar, surah Al-Insyiqaq, surah Az-Zalzalah. Semuanya itu menceritakan bagaimana terjadinya kiamat. Bagaimana idza sama'un fatarat, ketika langit terbelah, wa idzan nujumun kadarat, ketika bintang berjatuhan. Bukan bintang kecil-kecil berjatuhan kayak misalnya kita musim jambu, pohon jambu pada berjatuhan begitu, buah jambu. Bintang itu lebih besar dari dunia. Maksudnya berjatuhan ini berbenturan benda-benda langit ini. Ketika hancur alam semesta ini,
Idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi digoncangkan dengan dahsyatnya. Itu semuanya peristiwa-peristiwa hari kiamat. Nah, pada saat itu yang disebutkan dalam Al-Quran, itu adalah ditiupkannya sangkakala yang pertama oleh malaikat Israfil. Wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wal ardi illa man sya'allah. Maka ditiupkanlah sangkakala, maka semua makhluk baik di langit maupun di bumi pada saat itu mati, ya, pada saat itu binasa, alam semesta ini, ya, hancur, ya, makhluk-makhluk binasa, illa man sya'allah, kecuali beberapa makhluk yang Allah kehendaki masih hidup, ya, ya, terutama yang mungkin yang meniup sangkakala itu sendiri, ya kan. Tsumma nufikha, setelah alam semesta ini hancur, ya, ya, dunia buminya pun hancur. Tsumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun, kemudian nanti ada tiupan sangkakala yang kedua ketika manusia dibangkitkan nanti. Tapi sebelum itu Allah sebutkan yauma tubaddalul ardu ghairal ardi, pada saat dimana bumi digantikan dengan bumi yang baru. Wassamawat, langit juga Allah ganti dengan langit yang baru. Jadi setelah hancur hari kiamat nanti, pada hari kiamat nanti Allah ciptakan lagi bumi yang baru, ya, dengan langit-langit yang baru, dengan kondisi alam yang baru yang beda, tidak seperti dunia sekarang ini, ya, hukum-hukum alamnya berbeda seperti itu. Nah, pada saat itulah, ya, ketika ditiupkan sangkakala yang kedua, maka manusia dibangkitkan, ya. Wa idzan nufusu zuwijat, pada saat, ya, nufus, jiwa-jiwa itu zuwijat, dipertemukan kembali, dipasangkan kembali dengan jasadnya. Jasad kita ini, ya, yang sudah hancur, ya, jasad kan hancur, apalagi buminya hancur, jasad kita sudah hancur, ya, buminya aja, gunung-gunung aja yang dari batu hancur semuanya, ya. Nah, ketika dikembalikan lagi bumi ini dengan yang baru, kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nufikha fis-suri fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Jadi ketika ditiupkan sangkakala yang kedua, ya, manusia bangkit minal ajdath. Ajdath dulu diartikan, kalau lihat terjemahnya itu diartikan sebagai dari kuburan, ya. Padahal kuburan juga kan sudah hancur. Wa idzal quburu bu'thirat, dan apabila kuburan porak-porandakan semuanya udah, ya. Ajdath itu dari artinya kita dibangkitkan dari jasad kita ini yang terkecil, ya. Kalau riwayat hadis Nabi mengatakan semua jasad manusia katanya akan hancur illa azbu dzanabah, kecuali ada tulang tunggir, gitu. Ini istilah Nabi ketika menjelaskan kepada para sahabat zaman dulu, ya. Kalau sekarang ini, ya, artinya dari benda terkecil, dari kromosom, dari badan kita, jasad kita Allah ciptakan. Nah, sekarang aja kalau kita mau secara forensik orang diketahui ini siapa, nih rambut siapa, dari rambut terkecil aja bisa diketahui. Oh, ini adalah milik si anu, ya. Itu ajdath, ya. Kalau manusia aja sekarang bisa mengetahui seseorang, kalau dulu kan dengan sidik jari, kalau sekarang lebih canggih lagi dengan apa namanya? DNA, ya, seperti dengan DNA, satu kumpulan dari sel-sel yang paling terkecil bisa ketahuan ini DNA-nya siapa.
Itu nanti Allah Subhanahu wa taala pun bangkitkan ini jasad siapa dari benda yang terkecil, ya, dari sisa-sisa tubuh manusia dibangkitkan lagi. Ketika jasad ini dibangkitkan, kemudian jiwa yang tadi tidur, yang tadi di alam, ya, seperti orang tidur, ya, di alam barzakh, yang asalnya di alam barzakh, pada hari kiamat, ya, setelah terjadinya kiamat dan di Allah ciptakan alam semesta yang baru, maka an-nufus, itu jiwa-jiwa yang tadi, jiwa si A, si B ini dikembalikan ke jasad yang baru. Nah, jasad ini nggak ketukar, ya, nggak yang jiwa yang orang yang maksiat, masuknya ke jasad orang yang baik, nggak ketukar. Wa idzan nufusu zuwijat, pada saat nanti jiwa-jiwa itu dipersatukan lagi dengan jasad. Sama seperti kita lagi tidur, ya. Tidur kita lagi ngimpi di mana? Tahu-tahu di Allah satukan lagi dengan jasad kita, tahu-tahu kita bangun, ya. Itu sama, ya, ketika nanti kiamat jiwa itu dikembalikan kepada jasad yang baru ini, ya, lalu mereka bangkit, mereka katakan, qalu man ba'atsana mim marqadina hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun, seperti dalam surah Yasin, ya, ketika nanti jasad sudah dipertemukan dengan jiwa itu, kita dibangkitkan sama kayak orang bangun tidur. Mereka mengatakan, man ba'atsana mim marqadina, siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, dari kubur kami. Hadza, baru dia mereka sadar, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun, inilah yang dijanjikan oleh Allah, wa sadaqal mursalun, dan benarlah para rasul yang mereka sampaikan itu menjadi kenyataan. Itu baru dibangkitkan, kemudian nanti mahsyar, padang mahsyar, ya, kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditimbang oleh Allah amal perbuatannya. Nah, insyaallah nanti kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Kita dengar pada saat ini menambah keimanan kita tentang yaumil akhir, sehingga kita bisa, ya, berbekal, untuk yaumil akhir, karena kehidupan di dunia ini, ya, sementara, ya, kehidupan yang singkat, ya. Alangkah ruginya kita mau membuang kehidupan yang abadi, yang kekal abadi, demi hanya mencari kehidupan yang singkat ini, ya. Kita diperintahkan untuk beramal di dunia, beraktivitas, silahkan melakukan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat, yang menjadi bekal, ya, untuk yaumil akhir, agar supaya nanti ketika dicabut ruh kita, pada saat itu kita sudah dapat merasakan betapa apa yang dijanjikan oleh para rasul, yang disebutkan dalam Al-Quran itu menjadi kenyataan. Dan ini semoga Allah Subhanahu wa taala benar-benar menjadikan kita termasuk orang-orang yang ketika meninggal membawa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan busyra, kabar gembira dari para malaikat, yaitu diperlihatkan tempat kita yang baik, ya, di akhirat nanti dalam surganya. Ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.